Jodipati merupakan akronim dari Jogowargo Ndlingo dengan pendidikan, akhlak, dan budi pekerti. Inovasi ini berangkat dari keprihatinan kita bersama, melihat fenomena kenakalan remaja dan degradasi moral generasi muda dengan mulai terkikisnya sopan santun dan adat ketimuran yang menjadi ciri khas bangsa kita. Di tahun 2023 ini terdapat beberapa kasus kenakalan remaja seperti perang sarung yang belum lama ini terjadi di wilayah Kabupaten Ndlingo serta klidek atau aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh remaja di Yogyakarta. Selain itu, fenomena sosial tingginya angka kemerdekaan dini dan masih terjadinya di Kabupaten Ndlingo ini. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang dihadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius dan fokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif. Merespon dari fenomena tersebut perlu upaya dari semua pihak, tidak hanya tanggung jawab orang tua dan guru sebagai pendidik, namun perlu peran serta dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Ndlingo menginisiasi inovasi Jodipati bersinergi dengan lintas sektoral. Inovasi ini sekaligus mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yaitu misi kedua tentang pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa, serta visi kelima tentang penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel. Inovasi Jodipati diterapkan sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi muda, sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanggulangan pada maraknya kenakalan remaja, dan juga untuk meningkatkan dan mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Generasi milenial dihadapkan oleh peristiwa bonus demografi yang berarti usia produktif lebih banyak daripada non-produktif. Bonus demografi ini terjadi hingga tahun 2030. Untuk menghadapi peristiwa tersebut, maka harus ada peran dan generasi muda, terutama generasi milenial, guna menciptakan generasi yang berkualitas serta mampu mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Kegiatan Jodipati meliputi 1. Kegiatan samban sekolah bertujuan untuk memastikan indikator Kabupaten layak anak terpenuhi, seperti indikator wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak. Selain itu, samban sekolah juga dilakukan dengan memberikan materi-materi ilmu pengetahuan dan budi pekerti yang disampaikan dari Kabupaten Ndlingo, Polsek, Koramil, KUA, Puskesmas, serta lintas sektor lainnya. 2. Samban warga pada siang hari untuk memastikan pada jam belajar mengajar tidak ada siswa yang keluyuran di luar sekolah. Sementara samban warga pada malam hari untuk memastikan tidak ada pelajar yang masih keluyuran hingga dini hari untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja. 3. Membuat surat edaran dan sosialisasi jam belajar masyarakat minimal 2 jam mulai pukul 19 sampai 21 malam. Lalu yang keempat, membuat video pendek berupa ajaan, himbauan, serta pengetahuan terhadap generasi muda. Yang kelima, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang keenam, sinkronisasi APBK terhadap prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia meliputi pendidikan, kesehatan, dan budaya, dan pencapaian Kabupaten layak anak.
Adapun manfaat dari penerapan inovasi Jodipat ini adalah satu, peningkatan kualitas anak agar terbentuk karakter bangsa sejak dini, yaitu santun, berbudi pekerti, ramah, bergotong royong, peduli dan mempunyai sifat empati. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas remaja sebagai aset sumber daya manusia berkualitas di masa depan. Lalu yang ketiga, memantapkan wawasan kebangsaan. Selanjutnya yang keempat adalah menumbuh kembangkan nasionalisme dan kesadaran bela negara. Dampak yang diharapkan ataupun outcome-nya adalah satu, penurunan kasus kenakalan remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas. Yang kedua, menurunkan angka pernikahan dini. Lalu yang ketiga, dapat memfilter serta membentengi diri dari dampak negatif perkembangan teknologi media sosial ataupun gadget, yang semuanya itu nantinya akan bermuara pada peningkatan prestasi.